Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang berbahagia. Semoga kondisinya dalam keadaan sehat walafiat, semakin berbahagia, dan semakin lebih baik dari hari sebelumnya. Baik, pagi ini ibu akan memberikan materinya masih sama dengan minggu lalu, yaitu materi program linier. Dalam program linier yang pertama kemarin dibahas yaitu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau kemarin kita sudah membuat grafik dan membaca grafik dari pertidaksamaan, sekarang kita akan membuat dan membaca grafik dari suatu sistem pertidaksamaan. Kalau kemarin kan pertidaksamaan hanya satu gitu aja. Nah, kalau sekarang itu sistem. Jadi sistem itu udah lebih dari satu, digabung, mau dijadikan satu gambar. Oke, kita langsung ambil soalnya saja. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari dari 2x tambah y lebih dari sama dengan 4, 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Jadi yang pertidaksamaan pertama ini bentuknya tandanya lebih dari sama dengan, yang kedua kurang dari sama dengan. Ini kita misalkan persamaan 1, yang ini persamaan 2. Penyelesaiannya sama juga dengan yang kemarin. Kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Kita akan menentukan pembuat nol fungsi untuk mempermudahnya. Yang persamaan pertama dulu, 2x tambah y, kita pakai sama dengan. Ini xy. Pada saat x-nya 0 dan pada saat y-nya 0 akan kita cari berapa nilai yang memenuhi. Oke, ini ibu nggak pakai coret-coret, di seperti minggu lalu. Jadi perhatikan di sini nantinya. Pada saat x-nya 0, ini x-nya 0, masukkan di sini 2 kali 0, 0 tambah y saja. Jadi 2x-nya kan hilang karena 0 tadi, berarti y-nya sama dengan 4. Terus pada saat y-nya 0, y-nya ganti 0, 0 kan hilang nih, berarti tinggal 2x sama dengan 4, maka x-nya dapatnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita akan buat koordinatnya. Koordinatnya berarti 0,4, yang satunya 2,0. Itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Terus yang kedua, 3x tambah 4y 12. Kita buat juga sini x, sini y. 0, 0. 3x-nya 0. 3 kali 0, 0. 4y sama dengan 12. Berarti y-nya sama dengan 12 bagi 4, 3. Y-nya 0. Y-nya 0. 4 kali 0, 0. 3x sama dengan 12. Maka x-nya 12 bagi 3, 4. Kita buat koordinatnya 0,3, yang ini 4,0. Oke, kita akan pindahkan ke grafik di sini. Yang garis pertama 0,4. Ini kira-kira ya. Kalau di sini nih 2, kita buat di sini 4. Ini juga sama. Ini untuk menggambar itu jaraknya kalian bikin sama ya. Misalkan nih dari 0 ke 2, sini 2 misalkan saya kasih angka. Ya kira-kira dari 2 ke 4 berarti sekitar segini. Jangan misalkan kalian membuat gambar misalkan begini nih. Misalkan titik-titik yang akan kita pakai 2, 4, 16, terus 50. Jangan seperti ini. Ini kan ini jarak 0 ke 2, sini 2. Ini 2 juga ini. Ini 4 ke 16, ini kan panjang jaraknya 12. Ini ke sini lebih panjang lagi.
Jadi tidak boleh menentukan titiknya itu dengan kira-kira seperti ini. Lebih efektif menggunakan ini, walaupun kira-kira tetapi masih mendekati. Ya, jarak 0 ke 2-nya panjangnya sekian. Jadi 2 ke 4-nya juga panjangnya sekian. Ini 2, ini 4. Oke, terus titik yang pertama 0,4. Titik X-nya 0,4 itu X-nya 0. X-nya 0, 0-nya di sini. Y-nya 4. Y itu kan yang tegak. Berarti cari Y-nya 4. Ini di sini. Ini adalah titik 0,4. Terus 2,0. X-nya 2. Cari X-nya 2 yaitu di sini. Y-nya 0. Berarti kan dia ke arah atas kan? Ke arah atas. Ke arah atas itu 0 dia. 0 kan berarti tidak bergerak. Berarti ini adalah titik 2,0. Oke. Sebaiknya jika sudah ketemu titik dua-duanya kita hubungkan aja dulu. Kita hubungkan karena ini ada tanda sama dengan, berarti garisnya lurus tidak putus-putus. Jadi kalau kalian gambar silakan kalian pakai penggaris. Terus pertidaksamaan yang kedua 0,3. 0,3. 0 X-nya, Y-nya 3. 3 kan terletak antara 2 dengan 4. Ini 3. Berarti ini 0,3. Terus 4,0. 4,0. Kita buat garis lurusnya dulu. Sorry, ini agak melengkung. Dah. Ini tadi garis pertama, ini garis kedua. Ini punyanya yang ini. Yang ini kan berarti yang ini garis pertama. Yang ini punyanya ini pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan yang kedua. Sampai sini sudah hampir selesai. Kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Persamaan pertama, daerah penyelesaian tandanya kan lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, maka daerah arsirannya di sebelah kanan garisnya. Terus untuk ini terus ya. Untuk garis kedua tandanya kurang dari sama dengan, berarti arahnya sebelah kiri atau di bawahnya. Oke, udah jadi ya. Ini dari grafik ini bisa kita perhatikan, bisa kita lihat di sini. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita cari daerah yang kena arsir 2 kali. Karena pertidaksamaannya ada 2, maka yang kena arsir 2 kali nanti yang mana? Ini yang kena arsir 2 kali itu di sini nih. Jadi ibu cetak tebal. Oke, di sini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaiannya nanti kita akan tentukan titik-titiknya pada saat kita sudah di program liniernya. Berarti ini kan 2,0. Ini 4,0. Yang ini adalah perpotongan garis pertama dengan garis kedua. Gimana mencari ini? Berapa titik ini nanti pada saat di program linier? Kita akan mencari dengan penyelesaian, boleh substitusi, boleh eliminasi, boleh juga gabungan. Jadi nanti dua persamaan ini kita boleh pakai eliminasi, terus nanti substitusi, gabungan. Berapa dapatnya nilai X-nya, inilah titik sini. Ini yang nomor pertama, inilah gambarnya. Terus soal nomor 2 ibu ambil soal yang membaca grafik. Membaca grafik. Tentukan pertidaksamaannya ya. Oke, ini kita pakai kita gambar dulu karena soalnya kan bentuknya gambar. Ini sumbu X, sumbu Y. Saya ambil sini 4, sini 8. Ini berarti 4 juga.
Sini 8 juga. Oke. Di soal ini oke. Saya kebanyakan, maaf ya. Udahlah, gini aja lah. Oke. Kita disuruh menentukan pertidaksamaan dari grafik tersebut bagaimana. Ingat, menentukan cara menentukan grafik pertidaksamaan, garis pertidaksamaannya menggunakan cara ini. X kurang X1 per X2 kurang X1, Y kurang Y1, Y2 kurang Y1. Ini rumusnya. Jadi kalau kita mau menentukan, kita tentukan dulu titik-titiknya. Titiknya di sini, garis ini garis pertama, ini garis kedua. Garis pertama kan titiknya yang pertama ya, 4,0 dan 0,6. Garis keduanya 8,0 dan 0,4. Untuk menentukan garisnya pakai yang ini. Masukkan ini X1 Y1, X2 Y2. Itu yang garis pertama. Garis kedua berarti nanti kan ada dua garis. Yang kedua, yang garis keduanya X1 Y1 X2 Y2. Yang X dengan Y itu tetap, tidak usah diubah angkanya. Itu cara pertama. Nah, untuk menentukan, untuk membaca grafik ini bisa juga menggunakan cara cepatnya. Kalau tadi garis pertamanya sudah kita cari, yaitu 4,0 dan 0,6. Nah, kita akan tentukan. Biasanya langsung aja, ini namanya cara coba-coba. Tandanya nanti menyesuaikan. Oke. Terus ini kebetulan positif, berarti tandanya positif di sini. Oke. X di sini kan X-nya kan 4. Y-nya di sini 6. Atau biasanya kadang menulisnya hanya 4 saja. 4 dan 6 saja angkanya. Jadi kalau yang di depan udah pasti X-nya, yang di belakang Y-nya. Kita letakkan di depan variabel itu, silang tapi dia nyilang. Jadi Y-nya 6 ini kan punyanya Y, tulis di depan X. 4 ini punyanya X, kita tulis di depan Y. Belakangnya 6 kali 4 24. Ya, 24 itu diperoleh dari 4 kali 6. 6 kali 4 sama-sama 24. Terus untuk menentukan tandanya, garis pertama ini kan arsirannya dia ke bawah, sebelah kiri garis, maka tandanya kurang dari. Karena tidak putus-putus, maka sininya sama dengan. Lah, dari pertidaksamaan ini bisa juga nanti kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 2. 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Itu pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua 8,0 dan 0,4. 8,0 berarti kan 8, ininya 4. Sama dengan cara pertama tadi, yang garis pertama. Sininya X, sininya Y. Berarti 4x 8y. 4 kali 8, 8 kali 4 sama saja 32. Tandanya untuk garis kedua ini arsirannya di sebelah kiri garis, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Oke, ini juga sama, kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 4. 4 bagi 4 X, 1 aja. 8 bagi 4 2Y. 32 bagi 4 8. Nih, jadi pertidaksamaannya ini ada 2 ini. Sabar ya nak, Bunda lagi ngajar dulu nih. Nantilah kan belajar dulu, Bunda aja ngajar dulu. Ya tanya ya dulu. Oke, maaf ya. Contoh ketiga ini saya mau buat pertidaksamaannya ada 4 ya. Jadi sistem pertidaksamaan bentuknya berarti.
sistem pertidaksamaan. Saya membuat ada 4 garis. No, nggak tahu nak. Nanti kalau ayah marah gimana dong? Sebentar aja ya. Nanti bunda berangkat, taruh sana dulu ya. Nggak boleh loh pagi-pagi main HP. Oke, mana dia? Saya membuat ini. Tentukan himpunan penyelesaian di HP ya. Di daerah himpunan penyelesaian dari ini 2x tambah y jadi sekarang ada 4 pertidaksamaan. Nah, inilah namanya sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan lebih dari 1. Jadi di sini ada 4. Oke, pertama juga sama, kita mau buat grafiknya sumbu x sumbu y. Saya buat besar aja biar puas. Sorry, ini x ini y. Oke, pertama kita akan membuat garis. Yang ini dulu, yang dua ini. Yang dua ini agak mudah nih. Oke, kelihatan ya pakai pensil ya. Jadi kenapa saya pakai pensil? Karena ini kan ada 4 nanti nih. Ada 4, biar nggak bingung nanti yang mana daerah himpunan penyelesaiannya. Terus kenapa juga saya pakai pensil? Karena untuk x sama y ini kan biasanya selalu mengikuti. Jadi untuk materi program linear sendiri, nanti kalau sudah di soal program linear, dua pertidaksamaan ini selalu mengikut di soal yang ada, seringnya begitu. Jadi saya pakai pensil. Kadang kalau misalkan kalian sudah paham, yang penting sudah paham, boleh tidak menggambarnya yang ini. Tapi karena ini masih contoh soal, kita gambar dulu. Oke, yang pertama adalah x lebih dari sama dengan 0. Sum x sama dengan 0 kan di sini. Ini x-nya 0 di sini. X sama dengan 0 di sini. Oke, sini sebentar. Ingat ya di sini catatannya. Jadi kalau disuruh menggambar, saya contoh aja satu. X-nya lebih dari sama dengan 6. Kita akan membuat grafiknya. Ini X, ini Y. X ya, sama juga nanti di Y berarti. X, kita tentukan dulu X sama dengan 6. Cari X sama dengan 6. Taruh aja di sini, 6. Terus gimana cara menggambar grafiknya biar lebih dari sama dengan? Caranya itu membuat garis yang melewati angka yang melewati 6 itu. Ini garisnya. Ini X sama dengan 6. Terus tandanya lebih besar sama dengan, lebih dari sama dengan, maka arsirannya ke kanan. Itu contoh X lebih dari sama dengan 6. Sama nanti Y gitu juga. Jadi ini saya sampaikan, berarti yang ke sini. Oke. Ini X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti kan titik 0 tadi di sini. Kita membuat garis yang melewati angka 0. Ini 0 di sini mau kita buat garis. Berarti kan sama saja sumbu Y nih. Udah, sumbu Y-nya langsung di arsir. Kan lebih dari berarti kan. Kita buat tipis-tipis saja. Nah, kalau tebal nanti nabrak, campur-campur warnanya takut bingung. Terus yang kedua ini, Y lebih dari sama dengan 0, titik Y ini kan Y di sini. Misalkan Y1 di sini berarti kan. Setelah itu kan tarik garis nih ke sini. Nah, sekarang Y-nya 0. Tarik garisnya kan berarti pas di sumbu X. Tandanya lebih dari sama dengan 0, maka arsirannya ke atas. Ke sebelah kanannya. Ini kan sebelah kanan. Bacanya dari sini, jangan dari sini. Oke, ini dua pertidaksamaan yang ditolerir, yang masih boleh lah ya ditolerir, masih bisa dimaklumi untuk tidak digambar dua-duanya ini. Nah, sekarang kita mau gambar yang ini, yang disajikan ini. Kita sama sih persamaan pertama. Saya nggak tulis ya, karena udah sempit. Langsung aja saya di pembuat nolnya. Terus yang ininya 2, berarti ini XY. Oke. Kita buat di sininya. Udah setengah 8. X nya 0, berarti 2 kali 0. 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0. Berarti Y nya sama dengan
40. Terus Y-nya 0. Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 40. Maka X-nya 40 bagi 2, 20. Mau langsung kita gambar juga boleh. Nanti juga boleh. Oke, X-nya yang bawahnya sekarang. X-nya 0. X-nya 0. Berarti 2 Y sama dengan 40. Y-nya 40 bagi 2, 20. Terus Y-nya 0. 2 kali 0, 0. X-nya sama dengan 40. Oke, kita tulis koordinatnya 0,20, 40,0. Baru kita buat grafiknya. Kita buat angkanya ya. Di sini hanya ada angka 40, 20, 20, 40. Jadi setiap di sini saya 20. Terus ini 40. Yang sumbunya juga sama. Ini 20. Ini 40. 0,40. 0,40 titik 0 di sini, 40 di Y. 0,40. Terus 20,0. Ini 20 di sini. Y-nya 0 berarti tidak bergerak. Ini 20,0. Tidak ditulis ini juga nggak apa-apa. Mau ditulis juga boleh. Karena nanti di program linier untuk memudahkan saja. Nggak perlu kalian ngingat-ngingat titik ini tadi berapa ya. Nanti akan kita pakai. Ya salah dua dari yang ininya. Entah 2, entah 3 kadang. Kita pakai. Oke, kita hubungkan. Oke. Terus saya buat arsirannya. Nah, kurang dari sama dengan berarti arsirannya ke bawah. Oke, ini garis pertama, garis yang ini ya. Pertama garis keduanya 0,20 di sini. Ini 0,20. Ini 40,6. Kita buat, kita hubungkan dulu. Ini juga sama. Nggak ada pena biru saya. Oke lah, ini aja. Saya pakai pena hitam tapi tipis-tipis saja, terlalu tebal nih. Oke, mudah-mudahan nggak bingung kalian. Nanti kalian juga gambar di buku, jadi bisa bedakan. Kalau kalian ada pena atau pena yang berwarna beda, kalian pakailah empat-empatnya ini beda warna. Jadi kalau beda warna kan kelihatan mana yang apa ya, mana yang pertidaksamaan yang satu, mana yang lainnya. Oke, dari kelihatan nggak ya di gambar situ ya, ini warna merah sebenarnya nih, warna merah ini, terus warna hitam yang tebal tadi. Oke, dari gambar ini nanti kalian sambil digambar biar nanti jelas di mana nanti letaknya. Akan kita tentukan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaian kita peroleh dari daerah yang kena arsir berapa kali ya. Kalau yang soal di atas tadi ini kan berarti kena arsir 2 kali karena pertidaksamaannya 2. Tapi sekarang ini pertidaksamaannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka cari daerah yang kena arsir 4 kali. Kena keempat-empatnya. Mana kira-kira ini? Ini sebelah sini, yang garis yang kedua ini garis kedua, ini garis pertama. Garis kedua ini dia arsirannya ke bawah, berarti kan nggak kena yang sebelah sini. Yang sebelah sini yang garis pertamanya ke sini ke bawah kan, berarti sini nggak kena juga. Jadi yang kena itu yang di sini nih nanti. Ini hanya sini aja, bentuknya nanti segi 4 nih. Bentuknya segi 4. Sebelah sini tidak. Sebelah sinilah ya, sebelah sini tidak. Karena apa? Tadi di X lebih dari sama dengan 0, yang X lebih dari sama dengan 0 itu kan arsirannya ke kanan kan. Sini kan nggak kena. Sama juga dengan yang sebelah sini, bawah sini. Ini nggak kena juga karena Y-nya tadi lebih dari 0.
Sininya kan tidak terkena dia yang Y lebih dari sama dengan 0. Sebelah sini apalagi? Dia hanya terkena arsiran yang garis pertama dengan garis kedua saja. Tetapi di X lebih dari 0 sama Y lebih dari sama dengan 0-nya dia nggak kena. Jadi yang kena itu hanya di sini. Oke, kita tentukan ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Terus ada lagi satu, sama dengan tadi yang soal nomor 1 ya, nomor 1 itu berapakah titik-titiknya nanti akan kita pakai. Berarti kan titik dari DHP-nya, titik-titik dari daerah himpunan penyelesaiannya ini titik ini. Ini berarti titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Titik A-nya sudah jelas 0,0, titik B-nya 20,0, titik C-nya, titik D-nya 0,20. Titik C-nya kita peroleh dari boleh substitusi, eliminasi, atau boleh cara gabungan, mana enaknya. Kalau mau kita cari boleh, biar ingat juga. Di sini masih cukup ya. Kita pakai ini aja, biar enggak 2x tambah y sama dengan 40, x tambah 2y sama dengan 40. Kita pakai eliminasi aja biar mudah. Kita hilangkan x saja, berarti sini kali 1, sini kali 2. Yang atas tetap 2x tambah y sama dengan 40, kalikan 2x tambah 2 kali 2 4y sama dengan 80. Kita kurang 2x kurang 2x 0, y dikurang 4y berarti min y. 40 kurang 80 min ini min 3y ya, min 3y ya, betul. 40 kurang 80 yaitu negatif 40, maka y sama dengan 40/3. Mau dicari sampai desimal juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Biasanya lebih begini saja. Itu y-nya. Kita cari x-nya. Pakai persamaan kedua saja, 2xy, x tambah 2y sama dengan 40. X tambah 2 kali 40/3 sama dengan 40. X tambah 2 kali 40 80/3 sama dengan 40. Maka x sama dengan 40 dikurang berapa tadi, 80 ya. Oke, nanti kalau ada yang salah kalian kerjakan, kalau ada yang salah nanti kasih tahu ibu. Oke, kita samakan penyebutnya. Yang belakang itu tetap 80, penyebutnya 3. Yang 40 itu kita buat juga penyebutnya 3. Berarti berapa bagi 3 yang hasilnya 40, yaitu 120. 120 kurang 80, 40/3. Iya, sama-sama 40/3. Jadi ini sumbu x-nya, titiknya, titik C ini yaitu 40/3, 40/3. Sudah dapat, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Sebenarnya yang kita pelajari untuk kita tentukan untuk soal nomor 3 itu adalah DHP-nya yang ini. Jadi nanti karena kita akan pakai titik-titik DHP-nya sekalian di sini, ibu ingatkan lagi tentang eliminasi substitusi ini. Oke, itu contoh-contohnya. Saya rasa contoh-contohnya sudah cukup. Nanti untuk hari ini ibu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti ibu tulis dulu, nanti ibu foto di tim, nanti kalian silahkan kirim juga. Saya mau untuk pengumpulan tugas itu hari ini semuanya sudah selesai hari ini semuanya. Waktunya juga enggak sebentar, lama kok, sampai malam, sampai pergantian hari ya. Jadi jam 23.59. Oke, baiklah, mudah-mudahan paham apa yang sudah disampaikan. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Semoga bermanfaat pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.